Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yati Wasilah dari Universitas Al-Falah As-Sunniyah Kencong. Presentasi ini dibuat dan diajukan untuk memenuhi tugas individu pada mata kuliah belajar dan pembelajaran anak usia dini. Dosen pengampu Ibu Nina atau A. Rosvalia MPD yang berjudul Pembelajaran Terpadu. Di sini saya akan menganalisis pembelajaran terpadu dan model pembelajaran terpadu di TK Siti Khotijah Kalimalang, Gumuk Mas, yaitu di mana tempat saya mengajar di lembaga tersebut. Sebelum kita masuk dalam hasil analisis, saya akan membahas pengertian apa itu pembelajaran terpadu. Pengertian pembelajaran terpadu menurut Aisyah tahun 2008 adalah pendekatan yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar dengan mengintegrasikan kegiatan yang mewakili semua bidang kurikulum atau bidang-bidang pengembangan yang meliputi aspek kognitif, bahasa, fisik atau motorik, seni, dan sosial. Sebagai suatu proses, pembelajaran terpadu memiliki karakteristik sebagai berikut. Pembelajaran berpusat pada siswa. Belajar melalui pengalaman langsung. Menekankan pembentukan pemahaman dan bermakna. Hasil pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Pembelajaran terpadu memiliki manfaat meningkatkan perkembangan konsep anak. Selanjutnya, memungkinkan anak untuk mengeksplorasi pengetahuan melalui berbagai kegiatan. Membantu guru dan praktisi lainnya untuk mengembangkan kemampuan anak. Selanjutnya, dapat dilaksanakan pada jenjang program yang berbeda untuk semua tingkat usia. Strategi pembelajaran terpadu ditempuh melalui langkah-langkah sebagai berikut. Memilih tema. Selanjutnya, mengembangkan tema ke dalam subtema dan konsep. Mengembangkan tema ke dalam bidang-bidang. Mengembangkan dan kegiatan belajar yang operasional. Membuat perencanaan pembelajaran. Melaksanakan pembelajaran. Dan yang terakhir, melaksanakan evaluasi. Menurut Margareta dan Hilda Carli tahun 2002, pembelajaran terpadu memiliki beberapa ciri atau karakteristik. Di antaranya adalah yang pertama, holistik. Maksud dari holistik adalah pembelajaran yang dilaksanakan harus menyeluruh dari segi apa yang akan dipahami dan dimengerti. Yang kedua, bermakna. Merupakan pembelajaran yang mengutamakan pada kegunaan konsep yang dipelajari sehingga siswa mampu memecahkan masalah yang ada di dunia nyata. Selanjutnya yaitu aktif. Pembelajaran yang mengutamakan keaktifan siswa dalam pembelajaran sehingga siswa bisa memotivasi dirinya untuk belajar. Yang dimaksud holistik ini yaitu memungkinkan anak untuk memahami suatu materi atau konsep pembelajaran dari segala sisi atau segala sudut pandang. Jadi anak tidak hanya berfokus pada sudut pandang yang satu saja, melainkan anak dapat belajar dengan sudut pandang pembelajaran lainnya, namun masih dalam konsep pembelajaran yang sama. Yang dimaksud dalam karakteristik bermakna ini adalah memungkinkan anak untuk memahami secara langsung prinsip dan konsep yang ingin dipelajarinya melalui kegiatan belajar secara langsung. Pembahasan selanjutnya yaitu model pembelajaran terpadu ini sebenarnya ada banyak, namun yang sering dipakai pada TK ada 3, yaitu yang pertama, connected, yaitu model terhubung, merupakan model pembelajaran yang dilakukan dengan mengaitkan satu pokok bahasan dengan pokok bahasan berikutnya.
Yang kedua, integrated, yaitu model keterpaduan, merupakan model yang mengkombinasikan sebuah tema dari materi yang berbeda, namun fungsi atau kegunaan memiliki kedalaman tema yang sama pada bagian tertentu. Yang ketiga adalah webbed, yaitu model jaring laba-laba. Model ini sangat berbeda dan tematis yang biasa dipakai dalam proses pembelajaran. Pada model ini, keterkaitan topik bisa terhubung dengan aktivitas pembelajaran satu dengan lainnya dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, mempelajari KI, KD, dan indikator sesuai kelompok usia. Selanjutnya, mengidentifikasi tema dan subtema. Dan yang ketiga, mengidentifikasi indikator sesuai tema. Selanjutnya, menentukan kegiatan dan menyusun RPPM dan menyusun RPPH. Berikut adalah contoh RPPH yang saya lakukan analisis pada TK Siti Khotijah pada hari dan tanggal 28 bulan 11 tahun 2003. Kelompok usia TKA yaitu 4-5 tahun. Saya mengambil tema binatang, subtemanya yaitu binatang yang hidup di darat yang berkaki dua. Pada kegiatan inti, menempel pecahan cangkang telur pada gambar ayam. Kedua, mewarnai jengger ayam. Selanjutnya, menghitung cangkang telur ayam. Model pembelajaran terpadu yang diterapkan di TK Siti Khotijah adalah model webbed atau jaring laba-laba. Contohnya, dalam pengaplikasiannya pada kegiatan sentra, guru sudah menyiapkan RPPH 1 hari yang dikaitkan kegiatan pembelajaran dengan aspek-aspek perkembangannya, yaitu tema binatang, subtemanya hewan berkaki dua, dengan kegiatan intinya menempel pecahan cangkang telur pada gambar ayam, selanjutnya mewarnai jengger ayam, dan menghitung cangkang telur yang disusun pada wadah telur. Ini termasuk RPPH yang sudah saya siapkan sebelumnya. Penilaiannya untuk aspek kognitifnya, anak belajar menghitung cangkang telur. Kemudian, aspek moral dan agamanya, anak dapat menghargai dan menyayangi binatang sebagai makhluk Tuhan. Aspek bahasa, anak dapat menceritakan perkembangan ayam. Dan pada aspek fisik motorik, anak dapat mewarnai dan menempel pecahan cangkang telur ayam pada gambar ayam. Dari penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan, yaitu pendidik yang profesional ada baiknya harus memiliki tindakan yang kreatif dalam melakukan proses pembelajaran. Dengan model pembelajaran terpadu ini diharapkan siswa lebih nyaman dan ceria dalam memperoleh ilmu pengetahuan, sehingga pembelajaran bisa lebih bermakna. Sebab belajar adalah sebuah kewajiban bagi setiap orang, dan sikap ingin tahu merupakan fitrah dari setiap manusia. Seperti halnya pembelajaran dengan keterpaduan pembelajarannya, maka pembelajaran bisa dimulai dengan lebih baik karena dengan tidak terpencarnya pengetahuan, pembelajaran bisa berjalan dengan lebih efektif. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri untuk presentasi saya ini. Semoga bisa mengambil manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.